Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya, Masayu Dian Hairani, mahasiswa Program Magister Ilmu Gizi Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro tahun akademik 2020. Untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Gizi Bencana, di sini saya akan membawakan informasi mengenai bencana banjir yang terjadi di wilayah Kota Palembang. Kota Palembang merupakan ibu kota dari Provinsi Sumatera Selatan, yang mana Kota Palembang merupakan salah satu kota metropolitan yang ada di Indonesia dengan luas wilayah seluas 400,61 km persegi, dengan ketinggian yaitu rata-rata 8 meter di atas permukaan laut. Topografi tanah di Kota Palembang relatif datar dan rendah. Hanya sebagian kecil saja dari wilayah Kota Palembang yang tanahnya berada di tempat agak tinggi, yaitu berada pada wilayah Kota Palembang bagian utara. Sebagian besar tanah yang berada di Kota Palembang adalah tanah rawa, di mana pada musim hujan tanah ini akan tergenang dengan air, terlebih lagi apabila hujan turun dengan terus-menerus. Di Kota Palembang banjir terjadi tiap tahunnya. Bahkan saat ini, apabila hujan terjadi di Kota Palembang dengan intensitas rendah atau dalam waktu yang singkat, sudah bisa menyebabkan genangan air terjadi di beberapa titik wilayah Kota Palembang. Beberapa lokasi yang rawan banjir di Kota Palembang yaitu seputaran kantor gubernur di Jalan Kapten Arif Ai, lalu di Jalan Jenderal Sudirman, dan Jalan Kolonel Haji Burlian. Salah satu pemicu banjir adalah minimnya ketersediaan kolam retensi untuk menampung volume air. Selain itu, pembangunan konstruksi juga semakin mengurangi lahan resapan air di Kota Palembang. Upaya pencegahan banjir juga terus dilakukan. Salah satunya dengan membuat kolam retensi untuk badan tampungan air. Akan tetapi, belum semua kolam retensi tersedia karena masih terkendala lahan yang bisa digunakan sebagai kolam retensi. Untuk mengetahui mitigasi dan adaptasi masyarakat terhadap bencana banjir, pada tugas kali ini, saya memilih untuk menyajikan banjir yang terjadi di Jalan Kapten Arif Ai. Mengapa Jalan Kapten Arif Ai? Karena jalan ini merupakan pusat kota. Terdapat banyak gedung-gedung pemerintah, pelayanan masyarakat, dan sebagai pusat perbelanjaan, seperti gedung olahraga, kantor gubernur Sumatera Selatan, kantor DPRD Kota Palembang, rumah sakit, perhotelan, bank, dan lain-lain. Dan juga, Jalan Kapten Arif Ai merupakan jalan yang selalu mengalami banjir tiap tahunnya, bahkan di saat hujan deras harian yang tidak memakan waktu yang lama. Selain itu, di jalan ini juga dekat dengan pemukiman warga yang terdampak banjir. Contohnya yaitu lorong tembusan. Di Jalan Kapten Arif Ai sendiri, banjir disebabkan oleh drainase yang sudah tidak memadai. Sebagai upaya pencegahan banjir, kembali akan dilakukan penggantian dan pelebaran saluran air pada ruas jalan dengan dimensi yang sesuai dengan debit air saat ini. Saya sudah berkunjung dan melihat langsung kondisi pada lorong tembusan. Banjir memang tidak berlangsung lama. Dalam beberapa jam atau beberapa waktu, genangan air sudah surut. Namun ini terjadi setiap hujan deras dan menyisakan genangan air di beberapa rumah warga. Contohnya pada salah satu rumah warga yang saya kunjungi, terlihat genangan air di dalam rumah dan pada dinding rumah terlihat batas air atau banjir yang masuk ke dalam rumah. Dari keterangan pemilik rumah, banjir tetap masuk ke dalam rumah walaupun mereka sudah meninggikan lantai rumah dan sudah menyumbat area tempat masuknya air. Menurutnya, penyebab dari banjir ini yaitu karena pembangunan gedung di sekitar lingkungan dan kurangnya saluran air di sekitar rumah. Menurut Bapak Iwan, selaku Ketua RT 25, penyebab banjir di RT 25, tepatnya di lorong tembusan, dikarenakan lorong tembusan terletak di wilayah tanah yang lebih rendah dibandingkan dengan wilayah RT lainnya. Jadi, ketika turun hujan dengan deras dan berdurasi lama, air dari RT-RT yang lebih tinggi akan menggenangi lingkungan tempat tinggal mereka. Selain itu, saluran air yang ada di lorong tembusan berukuran kecil dan dangkal. Sebagai upaya pencegahan banjir yang telah dilakukan oleh Ketua RT 25, yaitu untuk mengatasi banjir, telah dilakukan gotong royong yang dilaksanakan setiap 1 bulan sekali bersama warga. Dan untuk rencana ke depan, akan dilakukan pembuatan saluran air di setiap sisi jalan lorong tembusan, agar air tidak lagi meluap atau masuk ke dalam rumah warga. Mitigasi bencana yang telah dilakukan yaitu, warga telah meninggikan lantai rumah,
menyumbat area masuknya air agar banjir tidak memasuki rumah, serta melakukan gotong royong atau pembersihan lingkungan yang rutin dilaksanakan 1 bulan sekali. Seperti gambar yang telah saya tampilkan, di mana kedua rumah telah meninggikan lantai rumahnya. Akan tetapi, rumah di sisi kanan meninggikan rumah lebih tinggi dibandingkan rumah sisi kiri, sehingga rumah sisi kiri masih sering mengalami banjir. Sedangkan untuk adaptasinya yaitu, warga telah terbiasa dengan adanya banjir. Warga akan beraktivitas seperti biasa di saat air sudah surut, dan warga telah memindahkan barang-barang berharga atau elektronik dari jangkauan banjir. Upaya dan kontribusi yang dapat dilakukan dalam bidang kesehatan khususnya gizi yaitu 1. Melakukan penilaian status gizi kepada seluruh masyarakat setempat. 2. Memberikan edukasi kepada masyarakat serta memberikan perhatian lebih pada kelompok usia rentan dan kelompok rawan gizi. 3. Memberikan penyuluhan terkait kebersihan lingkungan. Dan yang keempat yaitu memberikan konseling terkait gizi kepada rumah tangga yang masih terdampak banjir. Adapun edukasi atau rekomendasi gizi terkait bencana banjir yaitu 1. Masyarakat sebaiknya selalu menyiapkan makanan ringan atau snack siap makan yang bisa dikonsumsi saat banjir untuk memenuhi kebutuhan energi. Yang kedua, setelah banjir surut, masyarakat sebisa mungkin untuk membersihkan rumah dan membuang sisa-sisa genangan air di dalam rumah, khususnya di dapur, agar pada saat melakukan kegiatan memasak, kebersihan lingkungan tetap terjaga dan terhindar dari bahaya penyakit infeksi yang bersumber dari makanan. Dan yang ketiga, selalu mencuci tangan sebelum mengolah bahan makanan dan makan, serta menerapkan pola makan gizi seimbang untuk mempertahankan status gizi dan imun agar tidak mudah terserang penyakit. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan. Harapan kita bersama, semoga di tahun-tahun yang akan datang, Kota Palembang sudah bisa terbebas dari bencana banjir dan sudah dapat mencegah agar banjir tidak terjadi lagi. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.